warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Umi Mufidah Maudina, yang kedua ada Anggita Ayu Ningtyas, yang ketiga ada Esa Rizky Oktavia Ningtyas, dan yang keempat ada saya sendiri Guntur Cipta Ningtyas, yang kelima ada Dinda Indah Nabila, dan yang keenam ada Adelia Persanti. Kelompok kami akan membahas mengenai model evaluasi Kirkpatrick. Selanjutnya, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Umi Mufidah Maudina mengenai konsep model evaluasi Kirkpatrick. Kepada Dina, saya persilahkan. Konsep model evaluasi Kirkpatrick. Model evaluasi ini merupakan model yang memiliki 4 level dalam melakukan evaluasi. Model ini pertama kali dikenal pada tahun 1959 ketika Donald L. Kirkpatrick menulis 4 artikel yang diterbitkan dalam Training and Development, the Journal of the American Society for Training and Development. Artikel ini menggambarkan evaluasi 4 level yang diformulasikan oleh Kirkpatrick berdasarkan konsep dari disertasi beliau pada University of Wisconsin-Madison. Model ini banyak digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh pelatihan terhadap seseorang atau peserta pelatihan. Kirkpatrick mengemukakan bahwa ada 3 alasan spesifik dalam melakukan evaluasi program pelatihan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjustifikasi keberadaan anggaran pelatihan dengan memperlihatkan bagaimana program pelatihan tersebut berkontribusi pada tujuan sasaran organisasi. Yang kedua, untuk menentukan apakah suatu program pelatihan dilanjutkan atau tidak. Dan yang ketiga yaitu untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana cara meningkatkan program pelatihan di masa yang akan datang. Selanjutnya, menurut Kirkpatrick DL dan Kirkpatrick JD, ada 3 alasan spesifik dalam melakukan program evaluasi dalam program pelatihan. Antara lain yang pertama, untuk menjustifikasi keberadaan anggaran pelatihan dengan memperlihatkan bagaimana program pelatihan tersebut berkontribusi pada tujuan dan sasaran organisasi. Yang kedua, untuk menentukan dan menilai apakah suatu program pelatihan dapat dilanjutkan atau tidak. Dan yang terakhir, untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana cara meningkatkan program pelatihan di masa yang akan datang. Baik, di sini saya Sariski, saya akan menjelaskan tentang model evaluasi Kirkpatrick. Evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan atau training menurut Kirkpatrick 1998 mencakup 4 level. Yang level pertama adalah reaction, level kedua adalah learning, level ketiga behavior, dan level keempat result. Metode evaluasi 4 level tersebut mempresentasikan suatu sequence. Artinya setiap level harus dilakukan secara bertahap karena setiap levelnya memberi dampak pada level-level berikutnya. Level 1, reaksi atau reaction evaluating. Di level ini pada dasarnya mengevaluasi kepuasan peserta pelatihan terhadap berbagai kegiatan yang diikuti. Program pelatihan dianggap berhasil apabila para pesertanya merasa puas dengan seluruh unsur yang ada dalam kegiatan pelatihan. Keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari minat, perhatian, dan motivasi para peserta. Jika peserta merasa lebih baik setelah mengikuti kegiatan pelatihan, maka peserta akan memberikan reaksi positif terhadap lingkungan belajarnya. Berikutnya ada langkah-langkah dalam melakukan evaluasi di level 1 ini. Yang pertama, menentukan hal-hal yang menginformasikan kepuasan peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan seperti fasilitas, jadwal, kualitas mengajar, kualitas konsumsi, kualitas modul, kualitas media pembelajaran, strategi pembelajaran diterapkan, kesikapan dan keramahan panitia, serta informasi-informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, informasi-informasi tersebut kemudian dikemas dalam suatu format isian yang mudah dipengerti oleh subjek evaluasi. Nah, serta dapat mengkuantifikasi informasi-informasi tersebut. Dapat juga ditambahkan informasi-informasi tambahan seperti kritik dan saran. Selanjutnya, evaluasi dilakukan pada level ini harus dilakukan secara segera, baik ketika kegiatan berlangsung maupun setelah kegiatan pelatihan berakhir.
Lalu ada lakukan tindakan yang tepat secara langsung dalam menyikapi hasil evaluasi. Level 2, belajar atau learning evaluating. Ada 3 hal yang diajarkan dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Program pelatihan dikatakan efektif apabila pesertanya telah mendapatkan perbaikan pengetahuan, mengalami perubahan sikap, dan peningkatan keterampilan. Langkah-langkah dalam melaksanakan evaluasi di level 2. Yang pertama, lakukan evaluasi terkait peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap baik sebelum maupun sesudah kegiatan pelatihan. Yang kedua, gunakan tes tertulis untuk mengukur pengetahuan dan sikap. Yang ketiga, gunakan tes performa untuk mengukur keterampilan. Yang keempat, gunakan hasil pengukuran tersebut untuk melakukan tindakan yang sesuai, di mana maksud tindakan yang sesuai dalam hal ini adalah melakukan konfirmatif dengan hasil evaluasi di level 1. Apakah karena pengajar kurang komunikatif dalam menyampaikan materi, atau apakah strategi belajar yang tidak sesuai dengan harapan peserta, atau apakah karena faktor-faktor lain di level 1 mungkin dapat menyebabkan peserta mengalami demotivasi dalam belajar, sehingga kekurangan evaluasi di level 1 dapat segera mendapat perhatian. Selanjutnya, level 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Saya, Dinda Indah, akan melanjutkan menjelaskan mengenai level pada model Kirkpatrick. Yang ketiga ada level tingkah laku atau behavior evaluating, yaitu pada level ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana perubahan perilaku pada peserta setelah mengikuti kegiatan pelatihan, atau bisa dikatakan sebagai evaluasi terhadap outcome dari kegiatan pelatihan itu sendiri. Dan menurut Kirkpatrick, perilaku dipandang sebagai sejauh mana perubahan perilaku yang muncul akibat peserta mengikuti program pelatihan. Untuk selanjutnya, level keempat ada dampak atau result evaluating, yaitu pada evaluasi tahap ini difokuskan pada hasil akhir yang terjadi sebagai akibat peserta mengikuti program pelatihan, yang termasuk dalam kategori hasil akhir dari suatu program pelatihan diantaranya adalah kenaikan produksi, peningkatan kualitas, penurunan biaya, penurunan kuantitas, terjadinya kecelakaan kerja, penurunan turnover, dan kenaikan keuntungan. Beberapa program mempunyai tujuan untuk meningkatkan moral kerja maupun membangun teamwork yang lebih baik. Dengan kata lain adalah evaluasi terhadap impact dari program itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi yang terakhir mengenai hubungan antar level. Evaluasi Kirkpatrick mengasumsikan bahwa keberhasilan pelatihan yang diukur di suatu level akan menjadi dasar keberhasilan di level selanjutnya. Jika level reaksi partisipan tidak puas, akan mempengaruhi kinerja. Jadi, jika sejak level reaksi seorang partisipan sudah mengalami ketidakpuasan, maka tidak mungkin ia bisa menghasilkan kinerja yang baik bagi dirinya dan bagi organisasi dikaitkan dengan materi yang disampaikan dalam pelatihan. Yang kedua, jika suatu pelatihan tidak mempunyai pengaruh pada kinerja organisasi, maka level 4 tidak dapat dilakukan. Dan yang terakhir, jika level 3 dalam memberikan bukti tidak terjadi transfer, maka level 4 tidak dapat menunjukkan hasil apapun. Bukti transfer yang dimaksud ini adalah transfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada pekerjaan. Sehingga berdasarkan hubungan ini, maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan di setiap level menjadi penting karena ada kedalaman tingkat evaluasi untuk menentukan apakah suatu pelatihan memberikan manfaat bagi organisasi atau tidak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas pemaparan materinya. Demikianlah materi mengenai model evaluasi Kirkpatrick, dan dapat disimpulkan bahwa model evaluasi Kirkpatrick ini digunakan untuk mengukur keefektifan suatu program, khususnya program pelatihan,
Nah, dalam model evaluasi Kirkpatrick ini terdapat 4 level. Level yang pertama yaitu reaksi, yang kedua belajar, yang ketiga adalah tingkah laku, dan yang keempat adalah dampak. Demikianlah materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.